ayat yang familiar buat kita, yaitu surat Az-Zariyat ayat 59. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ya amal. لا تكون إلا بالعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن علم وعمل فهو الذي حقق مقصود الخلق. ولهذا قال أهل العلم: التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه له جانبان: جانب عملي جانب علمي وجانب عملي. توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والطلب، فلا بد من الأمرين لتحقق العبودية وليكون العبد من عباد الله حقا المطيعين له سبحانه وتعالى صدقا. Tauhid ada berapa? Tauhid ada berapa? 2, 3. Terjadi perbedaan pendapat di antara para peserta daurah. 2 atau 3? Adalah sisi amali. Sedangkan rububiyah dan asma wa sifat itu sisi ilmi. Jadi ketika kita belajar rububiyah, belajar asma wa sifat, itu kita lagi ngecas ilmu kita. Lagi mengisi hati kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Setelah kita punya tauhid yang sifatnya ilmi, pengetahuan, maka kita harus mengiringinya dengan tauhid yang sifatnya amali, yaitu tauhid apa? Uluhiyah. Buat apa kita mengenal Allah? Tujuannya supaya kita bisa beribadah, yaitu uluhiyah kepada Allah. Berarti mana yang didahulukan? Belajar ilmu atau belajar amal? Ilmu. Berarti belajar tauhid asma wa sifat dan rububiyah atau belajar tauhid uluhiyah dulu? Yang mana dulu? Hah? Asma wa sifat dan rububiyah dulu atau belajar tauhid uluhiyah dulu? Asma dan sifat. Kepada mana kita beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak kenal Allah itu siapa? Ya.
kita mengenal beberapa kitab ya. Berarti kalau ada beberapa kitab di hadapan kita, misalnya ya ada Wasitiyah misalnya, sama ada kitab Tauhid. Ada apa? Wasitiyah sama kitab Tauhid. Mana yang kita dahulukan? Hah? Wasitiyah atau kitab Tauhid dulu? Hah? Sekarang Wasitiyah itu lebih banyak bahasa apa? Asma sifat. Kitab Tauhid uluhiyah. Berarti mana dulu? Wasitiyah dulu. Ya. Jadi jangan ragu untuk mengejarkan tauhid rububiyah, asma dan sifat. Ya. Ada supaya nanti kita tergerak untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi selama ini itu ada sebagian orang yang mengesankan kalau tauhid itu ya cuma uluhiyah. Betul bahwa itu tujuan utamanya. Iya, tapi tujuan utamanya nggak cuma satu. Tujuan utamanya ada dua, ilmu sama apa? Amal. Belajar asma wa sifat dan rububiyah itu adalah sisi ilmu. Belajar uluhiyah adalah sisi amal. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Teori terus kapan prakteknya? Loh, praktek tanpa teori gimana? Ya. Oke. Kemudian kata beliau, ومن كان ذا علم بلا عمل فهو مغضوب عليه تلك الدعوة العظيمة التي هي أهم الدعوات وأعظمها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل والمغضوب عليهم هم أهل العلم بلا عمل والضالون هم أهل العمل بلا علم ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود عندهم علم لا يعملون به كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار لم يعملوا بها حفظوها وفهموا ما دلت عليه ولكنهم لم يعملوا بها ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن النصارى أهل بدع وإحداث baterainya mau habis. Tayyib. Berarti tujuannya ada berapa poin? Ada dua. Ilmu sama apa? Amal. Makanya orang yang timpang di salah satu dari keduanya atau di kedua-keduanya tercela. Allah sebutkan itu di akhir surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah menyebutkan berapa golongan? Hah? Berapa? 3. Apa 2? 3. Golongan yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan yang kedua ghairil maghdubi alaihim. Golongan yang ketiga
Waladhdallin. Jangan bilang amin. Setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim. Yaitu orang-orang yang fokus dengan ilmu, tapi mengabaikan amal. Paham teori, tapi tidak mempraktekkan teori tersebut. Dan golongan yang ketiga, siapa? Waladhdallin. Yaitu golongan yang hanya fokus beramal, tapi tanpa ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi golongan yang berada di atas jalan yang lurus, syaratnya dua. Punya ilmu dan mengamalkannya. Selesai bab yang pertama. Mari kita pindah ke bab yang kedua. Dan inilah bab terakhir sore ini. 6. Al-amru tsani, al-'abdu mas'ulun 'an 'ilmi. Jawab untuk mengamalkan ilmunya. Jadi kita ini nanti akan dituntut oleh Allah. Dituntut apa?